Tawa Jakarta keras ya. Iya. Dan ini nggak pernah dibahas, men. Belum Ada. Lu pintar juga lo, Be. Jadi Sylvester Nicholas tuh udah mati, nggak bisa nih. Iya kan? Harus gua hantam. Iya kan? Ya gua harus gantiin dia, men. Iya. Bokap gua keras. Gua harus keras sama semua orang. Hah? Ya kan? Pribadian yang beda ya, gitu. Maksud mental health gua tuh nggak bener lah. Gitu. Menurut lu, Cuyut orang yang seperti apa di hidup lu? Kita nongkrong sampai pagi, habiskan malam ini. Kita nongkrong sampai pagi, berkumpul lepaskan sepi. Let's go! Rolling. Aksi. Halo Putra Putri, Jakarta Jangan Tidur. Balik lagi di video Jakarta Jangan Tidur. Dan kali ini gue lagi-lagi kedatangan Bulls, ya kan? Dari Rastamala Project. Sedap. Dan kali ini kita akan deep talk, Bulls. Wih, ini gue suka nih. Jadi kita akan mendalami, ya kan, obrolan-obrolan ini dari segitu banyak pengalaman hidup lu nih, ya kan? Sedap. Pasti mereka juga banyak yang punya pendapat dan bertanya-tanya nih, Bulls. Benar. Kali aja pendapat gue mewakili, nanti lu bisa respon, ya kan, dari Sabi. situ. Oke? Oke. Kita langsung aja pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Di BAP nih gue. Jadi kangen di BAP. Cuman sebelum ini, Bulls, sebelum kita deep talk nih ya. Ada yang menarik nih, ya kan? Baru terjadi kemarin nih. Lu ada ngacak-ngacak tongkrongan orang nih. Oh, Tawa Jakarta keras ya. Iya. Cuman yang menarik justru bukannya bener salahnya sih kalau gue. Ternyata di situ ada di lu personal lu nih ya, yang ternyata agak sensitif kalau misalnya ada pembicaraan itu justru ya. Betul. Karena kalau gue lihat lu di podcast mana gitu ya kan, atau enggak lu ngomong sendiri nih di podcast lu, kayaknya sangat santai gitu ngomongin kayak gituan kan. Cuman ini lu sampai bereaksi berarti ternyata touchy juga nih kayak gini-gini di lu nih. Gimana tuh? Karena menurut gue respon gue kemarin yang di salah satu akun itu, karena kan gue berdasarkan pengalaman, Be. Betul. Jadi kenapa gue bisa merespon seperti itu, dan yang ngejudge gue juga tuh orang yang nggak pernah ngerasain. Iya. Seberapa butuhnya alat komunikasi buat di dalam itu, kayak yang gue bilang, orang makainya tuh ada yang buat bener, ada yang nggak bener. Gue nggak pungkirin banyak juga yang nggak bener, tapi banyak juga yang bener. Nah, menurut pendapat gue sih seperti itu, karena gue pun pernah ngalamin, gue pernah make untuk nggak bener, dan gue pernah make juga untuk bener. Kayak begitu. Cuman kalau untuk bener salah sih mungkin sudut pandang ya. Sudut mungkin pandang. ada yang bilang ini bener, ada yang bilang enggak. Cuman ternyata dari sekian banyak pembicaraan lu nih ya, ternyata ada yang touchy juga di lu nih ya. Anjing nih kayaknya. Gue harus bereaksi nih kayaknya. Iya, jarang loh. Anjing si Bulls ngapain gue bilang. Jarang gue lihat begini ya kan. Rame dan lagi. Itu, iya, dan itu kan ya rame kan karena pasti lu juga kan sadar juga nih lu udah bukan abang-abangan biasa nih ya kan. Pasti ada juga nih yang pengikut-pengikut lu yang jadi ke situ nih. Ya kan ngomong apa gitu, dan kocaknya sih sampai elunya udah bodo amat aja masih panjang masih ada ribut. Sampai sekarang ya masih mention-mention masih gitu, Be. anjir gila ya. Jadi kalau gue bilang ya, respon yang gue kasih itu kan banyak yang pro, banyak juga yang kontra gitu. Spontan tapi itu ya? Spontan, gue spontan. Kok gini sih gitu aja ya? Iya, sekarang gini, logikanya lu jangan mempermasalahkan tuh handphonenya, tapi ya coba alat komunikasinya itu bisa masuknya gimana caranya. Betul. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, kalau mereka membuat pencitraan ya, gue bilang itu pencitraan. Mereka tuh grebek segala macam tuh pencitraan, karena yang gue tahu mereka ngelakuin itu berdasarkan cuman hanya sekedar report ke atasan, nih toh gue kerja di dalam, nggak ada yang bisa macem-macem di tempat kerja gue, gitu. Jadi responnya gue kasih kayak gitu, yang fucked up juga sih emang orang-orang yang nggak tahu, sampai ada yang bilang gini, ya elah lo bang, kayak pernah masuk ke dalam aja kayak gitu, tuh tai banget sih gue bilang. Udah, gue diemin aja, banyak tuh langsung tuh, wah lo nggak tahu lo dia pernah masuk. Cuman kalau gue sih ada pengalaman di situ Bulls ya, di yang apa? Yang mereka angkat gitu ya.
itu ya pastilah semua pasti ya mungkin umuran kita ada pengalaman ke situ ya, ada teman atau saudara gitu kan yang masuk dan minta pulsa gitu kan atau enggak minta transfer gitu. Dari situ kalau pendapat gue sih kalau misalnya emang itu temen lu gitu ya kan, dan pasti kan mereka juga nyarinya temen, betul, atau saudara. Ya. Kalau lo ada, ya gue sih gue transfer atau enggak ya gue kirim pulsa gitu kan. Betul. Cuman untuk kebutuhan apanya itu gue jujur sampai yang rame di situ gue baru tahu nih ternyata ada yang bener ada yang enggak juga ternyata ya kebutuhannya. Dan ini nih, gue punya saudara nih, itu masih di dalam nih. Itu jadi dia itu anak jalanan nih bos, anak jalanan yang emang dari SMP itu tinggalnya di jalan, dia nggak mau di rumah. Bukan karena gimana ya, karena dia yang pengen. Nge-street ya? Iya nge-street. Dan untuk kalau lo sering bicara mental gitu di podcast lo gitu ya, harus ya dengan dia di jalan bertahun-tahun gitu, habis itu dia masuk, harusnya mentalnya itu udah terbangun lah gitu ya kan. Jadi harusnya udah nggak sekarang kan kejadiannya kan dia tiap bulan tuh hampir minta transfer gitu dan itu gede, bisa 600, bisa 1 juta dan emaknya tuh pasti repot tuh tiap bulan gitu ya kan. Nah kalau misalnya kita bicara mental yang lu bilang itu nih, harusnya dia untuk bertahan hidup di situ aja harusnya nggak perlu nih kayaknya. Iya. Cuman yang gue pertanyakan apa emang sebutuh itu di sana atau justru dia sebenarnya udah nggak butuh nih, udah bertahan di situ, dia bisa bertahan hidup gitu di situ dengan caranya dia. Cuman buat yang lainnya nih ternyata, Iya, benar. Jadi begitu kan? Jadi, karena aneh kalau lo aja yang istilahnya anak tongkrongan nih, ya kan? Tapi emang mental orang beda-beda sih. Gitu. Iya. Dan dia anak jalanan nih masalahnya gitu kan? Mestinya lebih jadi kan? Pikiran gue harusnya gitu. Iya. Kalau menurut gue, yang terjadi apa menurut lo? Menurut gue gini, mental orang di luar itu nggak bisa kita samain sama pada saat mungkin dia seorang jagoan di luar nih, ke dalam lo bisa jadi nggak apa-apa, bukan siapa-siapa di dalam gitu. Sekarang kalau masalah kebutuhan dia sampai sebesar itu, ya gue nggak tahu dia mau gunainnya buat apa gitu. Karena pribadi gue pada saat gue masuk ke dalam, gue nggak sampai punya kebutuhan sebesar itu. Gue bisa nyari duit di dalam. Justru gue bisa ngasih keluar. Dan kalau sampai dia punya kebutuhan sebesar itu, ya pasti ada something. Something itu bisa macam-macam ya, nggak selalu yang negatif, tapi memang kadang ada satu kondisi memang lo diharuskan kayak bayar pajak di tempat itu supaya lo mendapat kenyamanan. Iya. Kayak begitu. Nyokapnya sih cerita sama gue kayak gitu, jadi ya ada permintaan banyak orang lah di situ gitu, yang harus dipenuhin. Cuman gue berpikir lagi, anjir kayaknya dia harusnya biasa dia kayak gitu ya kan, dia bisa atasin dia harusnya gitu. Cuman makanya gue pertanyaan gue apa mungkin dia itu sebenarnya udah settle, udah santai gitu, cuman ada sesuatu yang lain atau emang itu kebutuhannya gitu kan, dan itu rada rancu juga tuh gitu. Sih. Karena kalau gue denger dari cerita-cerita lu, harus lu bisa bertahan dengan cara nggak nyusahin orang di luar gitu ya kan, dari cerita-cerita lu gitu. Kalau menurut gue gini, dia sebenarnya udah settle bro. Dia udah settle. Cuman ada satu hal yang memungkinkan dia untuk mengharuskan dia untuk meminta dari luar untuk menjaga settle-nya dia. Oh, bisa jadi. Untuk ngebentuk kondisinya dia sekarang ini supaya gue tetap begini sampai gue pulang. Gitu. Jadi enak dia yang buat, nggak enak dia yang buat juga kalau di dalam kayak begitu. Nah, masalah mental atau contoh gini deh, kayak misalkan lo tadi transfer apa segala macem, nggak ada salahnya, memang benar kita ngebantu teman kita yang di dalam. Iya, karena kan udah pasti kenal dan teman, nggak mungkin orang random yang lu tai lu apaan sih nih gitu kan. Pasti mereka di dalam juga punya kebutuhan, list, punya list siapa nih bisa gua dong. WA nih gitu ya kan. Phonebook-nya Sampai gue pernah juga kakaknya tuh ngasih tahu, lo kalau misalnya ada dia minta jangan dulu ya gitu, soalnya abis gue transfer gitu. Ntar takutnya pakai buat aneh-aneh gitu. Sampai kayak gitu ya keluarganya. Kalau gue bilang sistem di dalam. Sistem yang mengharuskan lo harus punya duit sih memang di dalam. Tapi nggak menutup kemungkinan lo bisa menghasilkan duit di dalam gitu. Caranya apaan aja banyak. Mau yang cara negatif, mau yang cara positif, dalam bisa gitu. Cara positifnya mungkin lo bisa jadi tamping atau lo ikut kerja di situ jadi apa gitu kan. Kalau cara negatifnya mungkin ya narko, nggak usah nutup kemungkinan di setiap lapas banyak narkonya gitu kan. Itu duit tuh. Itu duit gitu. Dan lo bisa jadi kuda doang men. Nganter dari kamar ke kamar dapat duit, dapat bahan segala macem.
Nah, dia milih jalan buat bertahan hidupnya tuh seperti apa di dalam. Seperti itu. Baliknya ke situ lagi, ke pribadinya orang. Jadi, mau dia pernah lama di jalanan, dia segala macam biang bui aja. Mungkin di daerah dia udah kawakan nih, masuk ke LP ibu kota gitu. Kaget, men. Bisa jadi kaget ya? Kaget, Masih ya? kaget. Karena kulturnya beda. Iya. Wih, gue dulu di sono dengan begini aja, orang nurut sama gue. Di sini nggak bisa lo kayak gitu, men. Nah, ini nih. Ini berarti di sini mental lo yang perlu gue pertanyakan nih, Bul. Iya. Iya nggak? Di satu sisi yang gue kasih ke lo itu anak jalanan yang bener-bener dia, gue tau sendiri dia pernah beberapa kali pengen mati, dan matinya itu sama banyak orang yang nggak dikenal gitu, atau sama preman mana gitu ya kan, atau enggak sama warga, namanya anak jalanan, dan dia hidupnya setiap harinya emang nyawa, lu mau makan mau apa gitu ya kan, Keras pasti lah buat ada bertahan keras, hidup. iya. Dan lu ini anak tongkrongan, Bul. Setahu gue ya. Iya, Mang. Sekolah lu gue tahu di mana ya. Kan culture-nya beda-beda tipis lah ya. Lu bukan STM apa yang bacok sana sini Iya, kan. benar. Dan tapi lu di situ kalau kata Cuyut ada 3 nih. Ya kan caranya, lu bisa otak, ya kan? Bisa juga apa? Otot. Otot terakhir nih. Iya, duit. Duit, ya kan, atau otot. Dan lu lebih lu milih nih ya, ini bukannya lu terpaksa nih, Iya. lu lebih milih yang otot nih. Iya. Sumpah ini sih dengan kondisi lu yang lu bukan anak jalanan banget yang dimana lu harus bertahan hidup sekeras itu, enggak ya nggak? Iya, benar. Cuman pada saat masuk lu bilang dia bisa shock, dan lu pasti, tapi lu tetap milihnya yang itu malah. Iya. Iya gak? Gue ada alasan, Be, milih kayak gitu. Ada Iya. alasannya gue milih seperti itu. Karena gini, pertama dari karakter gue gak suka diinjek orang ini. Jadi gue tipikal berontak. Iya. Apapun itu yang menyinggung gue, pasti gue lawan. Siapapun dia gitu. Iya. Emang dasarnya, gue emang bukan anak jalan, tapi ya doyan ribut juga gitu kasarnya. Iya. Cuman kan ributnya kita sama ributnya mereka yang di jalanan Beda. beda, Bos. Beda banget. Apalagi men. sama yang di dalam loh. Beda, Iya. jauh. Lebih beda lagi. Itu loh, di dalam. maksud gue, lu gimana yang kata lo orang di luar anak jalanannya bisa shock di dalam, lu gimana membangun mental lu pada saat dalam, dan lu bisa 2 pilihan ini kok. Lu sekolah apa segala macem, tongkrongan sosial lu bagus ya kan. Harusnya kayak kata Cuyut lu bisa main otak juga sebenarnya. Iya, bisa. Cuman itu lu nggak lu pilih, lu bukan nggak bisa. Iya, nggak lu pilih kan. Karena cara itu ngasilin gue duit. Si aneh loh. Dan lu dengan santainya lu bilang di dalam enjoy. Sangat enjoy, men. Wah gila sih. Makanya gue kadang bingung nih orang yang mentalnya tuh, maksudnya konsekuensi seorang yang masuk penjara itu kan lu mesti siap dengan segala-galanya, termasuk mental ya. Iya. Jadi kalau lu di dalam, ya lu enjoy aja, gimana pun caranya lu enjoy. Ya mungkin oke lah, gue di luar baik-baik, tapi di dalam sampai, maksudnya KS nih, kepala sukunya, Panglima Palembangnya gue tikam di dalam gitu. Nggak, cuman begitu. Kenapa lu yang begitu loh? Iya gak? Orang nih ya, orang masuk itu bukan siap, Bos, apes. Betul. Ya nggak, pada saat dalam dia nggak siap apapun pasti nih awalnya. Betul. Ya kan. Dan pada saat itu nggak usah deh, gue yang nanya. Cuyut aja bilang, lu kenapa harus kayak gitu, ya kan? Iya. Tapi kan itu lu, Bos, yang lain kan belum tentu begitu. Iya. Dia berkali-kali ngomong gitu. Ya kan, teman lu dekat. Ya gak? Jadi bukan orangnya kenapa nggak begitu, Iya. cuman lu nya yang kenapa begitu dong. Benar. Iya nggak? Benar. Anjing gue dijebak gue bangsat. Gila lu, asli lu. Bahwa anjing nih orang gimana ya? Cuman di satu sisi nih, kalau misal lu pada saat lu udah keluar sekarang nih, ya kan? Lu udah keluar dan lu bersosial lagi nih. Itu sampai orang komen di IG lu misalnya di YouTube lu. Anjir lu tuh responnya thank you banget nih bro, gitu ya kan. Semua itu kan 2 hal yang berbeda, Bos. Ini penjahat, Bray, lu nikah sama orang di sana. Iya gak? Kayak kepribadian ganda gue. Bisa gitu loh, dan lu dengan santai, gue enjoy main di penjara. Makanya lu kalau lu di penjara, lu harus bisa se-enjoy mungkin. Gimana? Nggak ada yang siap pasti. Bener sih. Iya. Tapi kalau bicara siap nggak siap, ya gini, pertama ditangkap memang kita nggak siap nih, Be. Cuman kan Iya. kita udah di dalam, sebelum masuk ke rutan atau ke LP ini kan kita udah diproses selama 60 hari di dalam Polres, Polsek nih. Iya. Lo harus sudah membawa kesiapan lo, gitu. Balik lagi, stigma lo soal penjara itu sebenarnya pada saat lo di luar ya, penjara buruk, men. Pasti. Gitu. Ya, nggak ada yang mau lah. Nggak ada yang mau Iya, gitu. pasti. Kejam lo pasti akan dipukulin Iya. apa segala macam. Itu yang ngebentuk gue, jadi gue harus
lawan yang kayak begitu. Itu yang bikin gue jadi keras, yang akhirnya gue memilih gue harus pakai otot. Bahkan lu pernah bilang salah satu tujuan hidup lu itu. Bener, Iya. cita-cita men. Cita-cita udah. Cita-cita gue masuk penjara. Iya. Yoi. Sumpah. Karena- Dan itu tercapai ya. Tercapai banget 3 kali lagi. Tercapai banget. 3 kali lagi, keren banget. Dan yang terakhir gue masuk, gue sampai nggak mau ngurus, bukan nggak mau ya, sampai gue nggak bisa ngurus PB, nggak dapet remisi karena kasus yang gue buat di dalam, dan gue tuh enjoy banget gitu. Ah ini nih yang gue impikan gitu loh. Paling selama rada ini. ribet pas di CLT ya. Iya, Iya, 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Dan seorang jagoan pun nih, Be, yang ada di dalam LP, 1 bulan di dalam CLT dia nggak akan kuat, Be. Nah, itu juga yang ceritanya tuh. Iya. Dia temen lu aja bingung loh. Kok lu bisa sih? Lu keluar lagi ketemu gue, kayaknya gue biasa aja gitu. Karena itu, gue sih kebayang Bulls, lu di dalam satu kamar yang nggak ada apa-apa, dan itu lama loh, 8 bulan. Benar, Iya nggak? benar. Itu sih ya mental pasti Drop akan berubah sih. banget, Iya. banget. Cara pandang gue juga berubah. Semacam orang perang aja deh. Pada Benar. saat dia pulang ke sini, pasti kan diasingin dulu. Iya, Iya kan? buat inin Supaya otaknya lagi. mentalnya berubah Normal. dulu, baru dia dicampur lagi ke masyarakat gitu kan. Iya. Nah kadang tuh gini, waktu gue di CLT itu memang gue pernah ngalamin titik terendah ya, hampir gila Iya. di dalam CLT. Karena, ya men lo berbulan-bulan gitu, yang lo lihat tuh tembok dan jarak deket terus gitu. Lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Sampai gue bisa nyembuhin orang gila men. Yang di sebelah kamar gue tuh gila. Dan dia baru Iya, beberapa... wajar sih. Iya, Gila dan gue bisa gitu. sembuhin dia. Iya. Berarti gue lebih gila dong dari dia, gue mikir. Bapaknya gila nih. Iya. Lo setan-setan selfie ya? itu lo tahu ya kan. Tapi itu semacam ini juga kali ya, imajinasi lo yang emang karena udah nggak tahu jadi banyak setan gitu. Betul, ya. Bisa jadi ya pikiran lu udah kemana-mana, Iya, udah cuman nggak- hal itu doang yang bisa lo lakuin, nggak ada apa-apaan men, gila lo, jangan kan apa-apaan, matahari pun nggak masuk, Iya, gila bener-bener gelap tuh ya. gelap men, gila. Wah, gila sih, gua 8 sih. bulan men lo gelap, Gak kebayang sih. makanya pas gue keluar itu gue jatuh kan, Hah? pas gue keluar Kena dari matahari. CLT, kena matahari Iya, itu gue iya. jatuh men, gila men 8 bulan, kulit gue sih bule banget, bule pucet anjing. Tapi lu pertama narkoba ya? masuk Narkoba. Berapa tahun? Yang pertama gue kena 6 bulan, 6 bulan. Ah. Tahun? tahun 2006, 2006. Ah. Terus kedua lagi narkoba lagi. narkoba lagi di 2007-2008 setahun. Anjir itu baru setahun bebas. Nggak berarti nyampe, lo? nggak nyampe setahun. Oh, nggak nyampe setahun, lu masuk kena lagi. Terus di 2011 kena 5 tahun 2 bulan. Itu yang ketiga itu yang Paling fatal ya? Paling fatal tuh ya. Paling fatal. Yang sampai lu ketemu Panglima Palembang. Iya. Udah gitu lu masuk CLT itu di situ Iya. ya, tiga itu ya. Dan keputusan gue yang pas ketiga itu beda sama yang kedua gini. Gue mau ngabisin bener-bener chaos yang ada di badan gue itu, yang ada di otak gue, di mental gue buang bener-bener di dalam, Be. Oh, Makanya iya. gue keluarin semua, lo mau kecot kayak, lo mau apa semua gue habisin di situ. Jadi pada saat lo keluar lo harus siap, lo nggak boleh berbuat itu lagi. Oh iya sih. Lo habisin di situ, men. Benar-benar. Dan itu pada saat lu keluar yang gue bilang sekarang itu lu bisa istilahnya merespon orang segitu baiknya gitu ya. Dengan cara lu kehidupan lu yang orang udah tahu kayak gimana ya kan. Itu mungkin ada juga semacam kayak penghargaan lu juga kali. Jadi wah anjing ternyata gue masih di notice nih. Iya. Orang masih banyak respect sama gue. Benar, benar. Jadi lu segitu, ya istilahnya gini deh, misalnya gua aja masih ada malasnya Bulls untuk Respon. segitu respon yang terlalu sebaik itu gitu. Iya, Karena kan mereka juga kadang ada Something, sengile iya, pasti kan ya, dan lu tetap oh iya bro, thank you ya gitu. Oh thank you udah respect kalau gue Iya, gitu kan. iya, respect, Iya kan? respect. Wah, gila sih gue bilang. Dan ini yang lagi komen nih kan. Ini orang yang di penjara kayak gimana loh sebenarnya? Itu aneh sih. Sudut pandang ya, balik Iya. lagi ke sudut pandang. Jadi gini, kenapa gue ngambil keputusan untuk gue nutupin yang lama dan gue buka lembaran baru? Iya. Karena gini, gue percaya nih ada hal baik masih dalam diri gue. Pasti. Gue percaya itu, Iya. dan nggak menutup kemungkinan gue bisa juga jahat banget. Iya. Karena gue pernah punya bukti gue pernah menjadi Pernah orang bukti, jahat iya. gitu. Jadi gue pengen pergunain waktu gue yang sekarang untuk ya lo merespon gue baik, gue akan baik sama lo. Tapi lo nggak baik sama gue tetap baik sama lo. Selama lo masih di komen. Tapi kalau ketemu muka, lo lain cerita bro. Oke? Iya, gue paham sih pasti
ya lu tetap punya karakter asli. Betul. Iya nggak? Iya. Emosional gue terganggu kan. Gue dulu tuh Pasti nih. punya permasalahan emosional. Gimana tuh? Iya. Permasalahan emosional gue itu, makanya dulu kenapa gue konsumsi ganja itu sangat lama, itu ngebantu buat nurunin kadar emosional Emosi gue. lo, iya. Emosi gue tuh berapi-api banget, nggak bisa nggak bisa dicolek dikit, dilihat sedikit mata gue pasti fight gue, nggak mikir kalah menang, pokoknya gue fight dulu sama dia. Karena gue sadar gue punya gangguan mental, gitu, dan gue nggak bisa ke tempat yang profesional untuk ngebantu gue, ya gue harus diri gue sendiri dulu yang ngebantu. Caranya gue ngelatih ya mungkin hal-hal kecil kayak ngerespon aja, seperti itu. Walaupun kadang ya elah mata lo masih moker aja, kayak gitu. Lo nggak ngargain perjuangan gue udah sembuh ya. Tapi secara personal juga ya kayak misalnya lo ketemu gue segala macem, nggak beda sih sama respon lo di sekedar di komen atau di YouTube gitu ya kan. Iya. Cuman yang bikin beda kan kalau lo orang ngelihat masa lalu lo gitu ya kan. Iya. Ini orang sebenarnya yang mana nih gitu. Benar. Iya. Ngeraba ya. Iya. Jadi ngedeketnya jadi. Iya. Karena pas lu awal pengen ketemu gue aja, anjir nih ngeri juga kayak ini. Gue buat podcast saya kan. Kata si Ambon, bullseye mana Be? Yang itu, bodoh saya kan dulu kan. Ngeri tuh Be, mau kesini dia kata. Iya Mon, gue bilang. Ternyata pas kita ngobrol, keterkaitan Tonang sangat penting ternyata di sini. Sumpah. Pada saat lu bilang lu kenal Tonang dan Tonang ngasih tau gue, wah ini mau gini-gini, wah ya. Itu ngebantu Ngebantu banget. Iya sumpah. Oh jadi sebelumnya lu masih agak ini ya? Pasti lah Bu. Janganan gue, lu tanya yang lain deh. Pasti, nggak mungkin nggak. Kalau misalnya dia beneran ngulik lo ya, beneran dia nonton lo gitu, apa sebelum ketemu gitu ya, pasti dia punya rasa, wih, anjing ngeri juga nih kan, gue bakal ketemu nih gitu kan, gue harus ngobrol apa nih, gue harus bersikap gimana nih gitu kan, salah-salah tiba-tiba, sikat. Iya, lo berubah ya kan, repot juga. Kalau gue gini, gue nggak pernah takut buat masuk penjara Be, sampai sekarang pun, gitu, karena gue mikirnya kalau gue mau mikir yang nggak bener ya, penjara udah kayak rumah gue, dia nerima gue men, dan gue pernah ada di situ dengan keadaan yang sangat enjoy, dan gue bisa kapan aja ngelakuin hal seperti itu di dalam gitu. Cuman gue berpikirnya gini, bukan masalah momen sih atau waktu, tapi capek juga enggak gitu, karena gini, menurut gue penjara itu kan bisa ngerubah orang buat menjadi bener juga atau menjadi enggak juga. Dan kebetulan gue dapet dua-duanya nih. Nah, itu yang ngerubah mental gue sebenarnya pada saat gue keluar. Oh, justru itu termasuk sebelum lu masuk justru terlalu emosional segala macam ya. Oh, banget. Dan pada saat lu masuk justru lu banyak berubah setelah banyak keluar. Berubah, benar. Karena kita pelajarin karakter orang, gue pelajarin satu-satu. Ada saatnya lo harus melakukan cara lo itu di saat yang tepat. Jadi lo nggak menjadi seorang begajulan yang sembarangan. Adaptasi lah ya. Adaptasinya gitu. Lo nongkrong sama preman bukan berarti lo jadi jagoan. Lo nongkrong sama orang lemah bukan berarti lo bisa dibully. Kayak gitu. Tetep aja. Jadi lo punya perisai juga di diri lo gitu. Sekali ibaratnya di badan gue ini bom waktu men. Kapan aja bisa meledak. Itu maksud gue. Pasti itu ada sebenarnya. Ada. Asli itunya pasti ada masih kan? Masih banget ya, masih banget. Makanya kan pada saat orang udah ngulik lu segala macam, pas ketemu pasti mereka mikir, wah gimana nih? Betul. Pasti ada, betul. Mungkin enggak. Gitu. Tapi sebisa mungkin gue selalu ngasih sisi gue yang baik gitu, karena orang mau ketemu dan gue juga udah sharing banyak ke podcast dan teman-teman juga. Hal baik yang udah gue tunjukin, walaupun dengan hal baik yang gue tunjukin dengan pengalaman yang tidak baik, cuman yang gue kasih ke orang. Tapi gue kasih tunjuk di situ, gue masih bisa seperti sekarang men. Jadi nggak menutup kemungkinan lo juga bisa men kayak gue, kayak gitu. Jadi gini, kalau menurut gue ya, jadi di pengalaman lo, pembicaraan lo nih di podcast lo atau di mana gitu ya, itu orang ngelihat lo sebagai sosok aja, nggak relate men, nggak bisa. Jadi istilahnya sekarang gue tanya, lo kok pakai topi? Ya karena gue bulls gitu aja udah. Iya. Gak bisa men, gak bisa. Lo kalau misalnya denger podcastnya Cuyut nih, ada pasti relate nih, ya kan? Oh gue caranya gini, dan mereka, oh iya kayak kalau misalnya gue udah kepepet, gue bakal begitu deh. Kalau lu nggak ada kepepetnya, Bulls, itu lu lawan tanpa harus lu berpikir untuk opsi yang lain lah. Iya sih. Mereka nggak relate untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya lu bilang siapa tahu lu bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Karena nggak mungkin lu lewatin itu ya. Nggak mungkin. Pasti kalau di circle, istilahnya kalau di circle kita lah gitu ya, yang bukan anak jalanan banget gitu ya, yang anak nongkrongan,
pasti caranya nggak begitu. Benar. Iya nggak? Benar, Pasti benar. mereka punya cara, ya walaupun bertahan hidup juga sama dan mereka bisa bertahan. Tapi nggak pakai cara gue. Nggak pakai cara lu. Benar. Iya. Karena Iya. cara yang gue pakai tuh enak, Be. Aduh. Cita-cita, Aduh, men. aduh, Cita-cita iya. masuk penjara lo. Bener. Penjara banget. Iya. Kultur bener. penjara gue bawa. Iya. Gue bawa banget gitu. Bener. Dan kadang ke kehidupan sehari-hari pun ada beberapa caranya memang gue pakai juga Iya. gitu. Walaupun dengan cara yang halus gue pakai, tapi gue suka sadar ini cara bui men yang gue pakai. Iya, Gitu. Dan emang enak ditontonnya karena, tapi bukan untuk relate ya. Untuk Iya. mereka istilahnya Iya. action atau apa yang Dokumenter nggak kali bisa, ya. gue nggak kayak gitu nggak bisa nih. Cuman seru aja gitu. Iya. nggak? Iya. Denger ceritanya, Be. Iya, denger cerita Heeh. seru gitu. Karena gini, nggak semua orang tuh bisa ngalamin apa yang gue alamin, Be. Bukannya gue nyombongin diri. Pengalamannya ya, dan cara penyelesaiannya juga nggak bisa, Bos. Betul. Kalau pengalamannya mungkin pernah nih, ada yang pernah gitu ya. Cuman caranya nggak gitu penyelesaiannya gitu kan. Gue disekak mulu nih, Be. Sekarang temen lu yang cuyut nih, berkali-kali bilang sama lu, tapi itu kan lu, Bulls. Iya nggak? Bulls, mereka nggak bisa kayak gitu, nggak semuanya bisa kayak lu, Bulls. Ya kan? Itu pada saat lu di situ, aneh lu, gue mental lu gimana tuh ya? Si cuyut aja ngomong gitu, Bre. Iya nggak? Cuyut ya, temen lu. Gue juga bingung ya kenapa ya. Mungkin apa karena gue sadar sih gue punya kayak kepribadian yang beda ya Iya. gitu. Maksud mental health gue tuh nggak bener lah Iya. gitu. Dan sampai sekarang pun juga gitu. Walaupun gue tetap masih bisa kontrol, jangan parno we gitu. Walaupun gue suka Iya. kadang teman gue atau pasangan gue suka udah, oh ya udah. Walaupun dibilang udah, tapi pas dia udah jalan nggak bisa nih. Iya kan? Harus gue hantem, Ya kan? gitu kayak Iya. gitu jadinya gitu. Gue nggak tahu siapa diri gue sebenarnya. Oke, kalau kita bicara ini selalu mau share apa enggak ya? Boleh. Kalau misalnya kita bicara Sylvester Nicholas, iya nggak? Yoi. Anjing namanya kayak nama coach udah ya? Kayak coach apa gitu ya kan? Itu gimana? Apa yang terjadi sama dia? Hilang, we. Lo lahir tahun berapa sih? 85. 85 ya? 85. 85 36. dan lo berarti ya seperti anak-anak biasa lah harus. Iya, nggak? normal. Ah, Mungkin kecepetan juga kali ya gue. apaan? Nakalnya. Jadi Sylvester Nicholas tuh Iya, gimana udah tuh? mati, Be. Udah mati nih? Udah mati. Justru Semenjak? bullsnya ini. Semenjak gue di dalam, Be. Terus yang udah dalam. Di dalam yang ketiga. Yang 5 Dalam tahun yang itu. ketiga, iya. Yang masuk ketiga itu. Tapi yang terjadi sebelum lu di dalam sama Sylvester Nicholas apa nih? Sampai mati. Gue seorang yang baik-baik aja, nggak suka yang nyari masalah segala macem. Yeah. Yang gue bener-bener ngikutin di dalam aturannya seperti ini, ya gue ikutin rulesnya. Cuman pada saat itu gue akhirnya mungkin karena ada pressure dari lingkungan Yeah. dan keluarga juga mungkin ada permasalahan segala macam yang ngebentuk diri gue jadi gue harus menjadi yang ini nih keputusannya gitu. Sylvester Nicholas itu cuman yang dulu. Yang dulu kan? Iya. yang Jadi pada sekarang- saat lu lahir sampai lu sekolah lah ya kan? SD, SMP, SMA dan gua tahu lu sekolah di mana aja. Nggak mungkin lingkungan itu yang membentuk lu kayak gini. Karena itu lingkungan yang istilahnya gue juga nongkrong sama mereka gitu dan Iya. ya bandelnya sama lah. Iya. Gitu kan kurang lebih. Iya. Gitu. Justru malah gue yang ngerubah tuh lingkungan. Jadi kecap. Wah ada bulls. Wah rusak nih. Orang jadi kayak gentar gitu padahal. Tapi gue cuma beberapa kali doang. nongkrong situ santai sih. Santai kan? Iya, Oh, santai men. Ngomong nggak bareng gue aja, Be. Tapi kayaknya harusnya pernah ketemu, Bos. Harusnya. Iya, karena yang lu bilang, anjing gue kayaknya pernah ngeliat Ambon nih. Pada saat Ambon di situ tuh sama gue udah pasti. Sama lo? Iya lah. Oh iya berarti Yang pernah. ngapus coretan. Iya, coretan kan? Iya, tahu gue. Yang udah rame-rame kayak mau ribut, terus sampai sana disebutin gaur. Udah biarin aja mereka ngapus kita. Oh di taman ya? Di taman. Oh iya. Iya. Ada gue itu. Cuman nggak kenal aja ya kan. Kalau ada Bulls gue nggak ke situ sih. Iya. Kan waktu itu bukan bulls. Kan tadi men. mau ribut tadi itu ke situ ya kan? Iya. Waktu itu masih Nicholas men. Nicholas. Tapi nggak ada kejadian yang buat lo ya jadi seperti ini gitu ya di Sylvester Nicholas itu ya. Sebenarnya sosok bokap juga ya pengaruh ya. Pada saat bokap gue udah nggak ada, itu kayak ngebentuk gue jadi harus menjadi seorang laki-laki yang bener-bener keras gitu. Gue ngebentuk diri gue, gue memilih itu untuk ke diri gue. Jadi Dengan cara itu? Dengan cara itu, apapun yang gue lakukan harus dengan kekerasan. Apapun itu, Iya. karena mungkin didikannya juga dulu gue seperti itu. Jadi Iya. pada saat gue kehilangan bokap, jadi kayak
ya gue harus gantiin dia men. Iya. Bokap gue keras, gue harus keras sama semua orang. Iya. Lu berapa bersaudara sih? Gue 4, anak 2. Anak kedua ya? Weh, iya anak kedua independen bray. Yoi, benar lo. Iya. Sampai lo tau be, gue Lu punya dibilang kakak bukan, dibilang adik bukan. betul. Ya? Bingung dong lu. Netral aja gue, Iya. cuman ngejaga. Ngejaga, Yoi. Gue sampai punya adik cewek. Hah? Sampai dia itu sampai mohon-mohon sama gue. Buat? Ya lu jangan terlalu gimana-gimana gitu kalau ada cowok yang mau datang ketemu gue. Gue nggak pernah gimana-gimana be. Iya pasti males sih cowoknya. Iya kan? Waduh, Abang lu anjing tuh. abang lu Nggak nih. jadi deh, gue pacaran sampai adik gue tuh dapat pacar tuh baru setelah SMA. Oh iya. Karena setiap dia datang nih ada cowok nih, gue pepet keluar. Iya. Hah? Ya kan? Dar. Nggak datang lagi. Iya lah. Makanya gue berpikirnya lu pasti buruk sama adik gue. Macem-macem lu. Padahal emang enggak men. Iya, segitu protek lah ya. Iya segitu Iya. protek. Nah itu ngebentuk gue sampai gue ninggalin si Nicholas gitu. Jadi gue ngebentuk karakter yang sekarang. Berarti kalau bokap mah udah lama ya? Nggak 2009. 2009. Oh pas lu di dalam pertama dong ya? Di dalam pas gue mau ketiga. Oh pas mau ketiga ya? Pas mau ketiga. Iya. Situlah langsung gue ngebentuk, gue jadi kayak wah kecot nih kayaknya. Gue harus menjadi laki-laki, bener-bener Iya. laki-laki nih gitu. Ah. Walaupun tuh pilihan beberapa orang salah ya. Iya. Tapi buat gue itu bener. Cuman lu ngerasa nggak? Jadi semua yang akhirnya lu lewatin ini kayak jawaban aja. Kalau misalnya lu nggak mengalami itu semua, lu nggak bisa ngomong di kamera. Gul. Betul, Iya nggak tentang betul. apa lu? Ya, Atau gua- mungkin lu jadi apa kalau lu nggak pernah mengalami hal-hal itu? Gue paling jadi bandit di jalanan doang udah gue. Ada kurir paling gue Iya. kan atau ngedep doang udah gitu. Tapi gue bersyukur gue dapat pengalaman itu. Iya Mas. nggak? Sangat bersyukur Lu banget. bisa share ya kan, dan orang jadi respect sama lu. Wih, Betul. aneh nih pengalaman ya kan? Iya. Iya. Dan bukan untuk disombongin, Be. Iya, Bukan buat untuk dibagi disombongin, dong. untuk kita Iya, sharing iya, gitu. bener. Kalau masalah pengalaman yang lebih gila dari gue banyak. Cuman Banyak. permasalahan dia mau buat sharing ke orang nggak gitu loh. Yang pertama itu, yang kedua mungkin emang mereka dari lingkungan yang seperti itu gitu. Jadi Oh. dari awalnya yang nggak spesial pada saat mereka Itu hal berbuat biasa. itu. Iya, karena di luar pun mereka udah seganas itu, Bu. Iya. Gitu, ya kan? Jadi hal yang wajib kasar Iya. kayak begitu. Dan emang mereka di sana pun ya nerapin apa yang udah mereka lakuin di luar gitu. Betul. Kalau lo kan enggak nih shock culture dan Iya. lu tiba-tiba berubah jadi seseorang yang berbeda di situ. Iya. Jadi kayak apa yang ada dalam diri gue selama sebelum jadi Bulls ini berontak akhirnya kan, keluar ya kayak Hulk aja deh kan Iya. gitu. Jadi yang halus-halus itu dar. Menarik sih, gila ya. Enak sih, tes lah masuk penjara. Tapi emang gue kalau nonton lo, anjing nih orang gue bilang, itu enjoy men, lo kalau di penjara deh, lo harus enjoy mungkin ya. Gak bisa, gue bilang. Orang dengerin lo begini mah cuman jadi kayak, wih keren lo, wih gila ya. Gitu. Tapi mereka nggak bisa untuk ke situ gitu. Ngelewatinnya itu. Ngelewatin itu nggak bisa. Bener. Karena untuk ngebayanginnya aja nggak nyampe, Bulls. Iya gak? Ngeri itu, sumpah. Tapi emang enjoy men. Nggak tahu mungkin gue karena nggak takut kali ya sama apapun dulu. Jadi gue mikirnya ya suatu hal yang kayak gitu enjoy. Walaupun gue udah sempat mikir waktu gue masuk 3 gue bakal mati di penjara men. Karena chaos banget gue waktu yang Iya. ketiga ini. Wah chaos bener-bener chaos. Dari drugs yang chaos, dari ributnya pun chaos Iya. gitu. Gue pasti mati nih men, mati. Tapi enggak men, lolos Iya. gue. Ini yang bikin gue jadi bisa cerita. Benar. Itu dia. Iya, benar. Dan Gokil sih. lu bisa ya satu-satunya orang yang berbagi pengalaman di sini dan agak berani juga ya kan? Frontal. Ya. Karena gue pikir gini, buat apaan sih gue tutupin? Iya. Toh yang gue kasih tahu ini juga udah bukan hal-hal yang perlu, ya maksudnya orang-orang juga udah banyak yang tahu gitu loh. Iya. Jadi mendingan gue tegesin aja sekalian Iya, gitu. bener. Biar ya mungkin siapa tahu dengan komplain yang bukan komplain sih, tapi apa yang gue ucapin itu bisa merubah apa yang semestinya menjadi bener lagi, lurus pada tracknya lagi gitu. Tapi kalau enggak ya lanjutin aja selama cuan lo pada doyan ya kan. Kayak di dalam segala macam HP narko bullshit lo ngerebek-rebek gitu lo juga doyan ya kan. Jadi untuk yang kemarin komen-komen, kalau nonton ini jangan komen lagi deh. Jangan deh, gue saranin. Bisa gue cari lo. Tapi enggak lah, santai lah. Lo komen-komen aja men. Karena gue tahu kemampuan lo cuma di komen. Oke. Goks. Dan itu untuk kedepannya nih Bulls ya. Kira-kira menurut lo apa yang lo mau perbuat dari ya pasti masih berhubungan sama pengalaman lo sebelumnya lah ya kan? Yang mau lo share gitu dan mau lo jadiin apa nih gitu ke depannya?
hal-hal tersebut gitu? Gue sih sangat memperjuangkan stigma gue. Be. Stigma Iya. sangat gue perjuangkan banget. Ya gitu. gue berasa sih lu lagi Survive. coba banget itu. Iya, Ya lagi. dengan cara respon lu ke orang apa segala macam gitu. Jadi gue pengen sebelum gue ibaratnya gue kampanyekan soal stigma, gue harus memberikan itu pada orang-orang Iya, terdekat benar. gue dulu Iya. gitu, dengan merespon yang ya dia merespon seperti Baik, itu tanpa walaupun dia menyindir apa segala macam, selama dia baik, gue akan baik juga Iya. sama dia. Jadi gue kedepannya gue pengen orang tuh bisa berpandangnya tuh udah bukan sebelah mata lagi men sekarang Benar, gitu. harusnya Jadi bisa. harusnya bisa Iya, men dan bisa. pasti bisa gitu. bisa. Karena doktrin itu kan yang buat pemerintah ya stigma-stigma kayak gitu Iya, kan. benar. Jadi tolonglah yang di atas-atas lu jangan buat hal-hal buruk buat orang-orang yang di bawah. Kasihan men gitu kayak Iya. gue gini segala macem ya walaupun gue masih bisa kerja gitu kan dalam keadaan gue seperti ini. Tapi kan banyak yang nggak bisa. Iya, benar. Yang cuma mentok di situ doang karirnya. Itu gara-gara stigma yang lu pada buat. Dan itu juga lu ya bukan kerja sih, istilahnya lu punya pengalaman bagus di sini lu bisa share dan banyak diterima gitu kan. Betul. Tuh, akhirnya lu jadi ke arah sini kan Betul. sekarang gitu kan. Dan gue pergunakan momen itu untuk Cuman mungkin kalau untuk kerja beneran juga lu masih ngerasa susah nggak? Apa udah nggak sekarang? enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ada beberapa tempat ya contohnya gue masih bisa kerja di kantor lah gitu. Sekarang ya? Banyak orang bilang lo tatoan, lo pernah masuk penjara, lo nggak mungkin bisa kerja di kantor. Gue bisa buktiin Bisa itu ya? men. Gue bisa buktiin itu Berarti dan lu gue kerja. Sedikit banyak stigmanya udah lu rubah dan lu buktiin pakai diri lu sendiri. Betul. Kalau gitu ya? Gue harus ngerubahnya dari diri gue dulu Iya. sendiri gitu. Jadi gimana ya caranya? Intinya sih lo mau ngerubah stigma tuh gampang men. Kalau lo seorang narapidana dan lo keluar, ngerubah stigmanya tuh jangan orang-orang dulu yang lo benerin. Diri lo dulu lo benerin pada saat itu. Jadi lo pada saat lo balik ke masyarakat, ya lo memang tahu lo punya kesalahan dulu. Iya. Lo harus balikin trust lo ke orang. Iya. Gitu. Caranya ya udah terima aja men gitu. Iya. Jangan macem-macem lah gitu. Tapi kalau macem-macem ada wadahnya kayak gitu. Dan ini terakhir nih, Bos. Boleh. Jadi yang kemarin lu diundang interview gitu sana sini ya, banyak yang ngomongin antara bodos ya kan, Bulls bodos nih, terus udah gitu klarifikasi mengenai lu gimana ya kan, udah gitu siapa yang salah, pengkhianatannya gimana gitu kan. Kalau pendapat gue sih sebenarnya mungkin sekarang itu ya di posisi lu yang sekarang nih, itu The Bodos atau bahkan Rastamala pun sekarang ya, itu mereka udah ngelihat lu one man show aja nih. 50% itu pada saat orang ngeklik The Bodos keempat lah ya, itu udah ngeklik lu 50% ya, 50% lagi cuyut. Oh gitu. Iya kan? Iya benar. Jadi pada saat lu di podcast manapun mereka ngeklik itu gitu kan. Jadi kayaknya bukan permasalahan deh, udah deh. Bukan permasalahan sih sebenarnya. nggak? Iya. Siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang berkhianat, siapa yang enggak. Karena udah nggak ngomongin udah personal. Iya. Dan gua mereka bilang- pengen nonton lo kok itu. Iya, jadi Iya. kalau lo ngebahas soal masalah channel lama, channel baru, Iya. gue di sana, gue di sini itu bukan masalah channelnya sih, tapi masalah di gue-nya sebenarnya. Memang karakter gue udah seperti itu gitu kan. Dan lo juga ngomongnya secara personal ya, bukan Secara personal. profesional antara channel gitu ya. Enggak, Iya. gitu. Personal lo ke orang yang punya channel gitu. Bener, ini masalah gue. Anak-anak punya masalah yang lain. Iya. Lo nanya ke gue, ini Iya. jawaban gue. Oh, iya. Lo tanya ke yang lain akan berbeda. Iya. Kayak gitu men. Cuman yang gue tangkap sih itu kayak ya udah aja gitu karena orang di sini nonton lo ternyata. Iya. Betul. Dan cuyut tuh deh. Iya. Ya kan? Nggak bisa dipungkirin sih. Menurut lu cuyut orang yang seperti apa di hidup lu? Kalau gue dia pemikir ya, karakternya. Untuk lo deh, bukan untuk semua orang. Kalau buat gue dia udah ngebantu lah. Iya. Ngebantu buat lu nggak sadar. Iya. Apapun ya, dalam hal apapun ya. Tapi dia termasuk orang yang bisa ngontrol gue juga untuk membimbingnya. Walaupun dia kadang gue kontrol juga gitu kan. Tapi dia termasuk orang yang bisa ngontrol gue juga. Jadi orang-orang yang ada di Rastamala Project ini, termasuk Cuyut dan tim yang lain, mereka bisa ngebimbing gue untuk kayak ngarahin gue, ya udah lo seperti ini. Justru gue sebenarnya mungkin orang liatnya gue one man show gitu. Tapi sebenarnya dari dalam itu yang support gue untuk jadi seorang one itu man kan show. kru. Cuman ini kan yang maksudnya yang di depan kamera kan. Iya. Kalau kru lu pasti butuh kan. Butuh. Cuman itu kan di channelnya nih. Cuman yang kita bicarain kan yang personalnya kan. Pada saat lu di depan kamera ada thumbnail lu, ya orang nggak klik itu gitu. Iya. Udah bukan karena ini channelnya apa sih gitu.
Tapi karena pengen lihat guenya. Iya, pengen lihat lu, ya 50% lihat Cuyut. Iya. Iya. Ya kurang lebih gue sama Cuyut hampir sama lah, cuma bedanya di versi lembutnya. Iya. Ya gue kecotnya. Versi relate. Iya. Cuyut tuh relate. Mikirnya. Iya. Kalau gue eksekusinya. Iya. Jadi kayak Jordan Pippen lah ya. Iya. Iya, suami Iya. mama ini Gary Payton. Yoi, anjing. Itu Bulls gara-gara itu juga tuh. Yoi. Ego. Yoi. Yoi. Emang zaman kita sih. Yoi men, kartu basket men, Yoi, Jordan, kartu iya basket. kan, belum ada Air Jordan yang sekarang harga puluhan juta, dulu mah udah pakai kita men. Iya benar. Chicago Bulls. Oke Bulls. Tadi kita udah ngobrol banyak sama Bulls ya kan, dan detail yang kali ini. Mungkin kalau lihat di channelnya Bulls sendiri pun dia bicara apa yang dia punya, bukan apa yang dia rasa. Betul, Ya. betul. Di sini keluar apa yang dia rasa nih. Ternyata itu ya kan. Dan ini nggak pernah dibahas men, Belum ada. Lu pinter Iya. juga lo be, nggak pernah dibahas Nggak, di channel karena lain. kalau ini gue beneran penasaran sendiri. Oh ini emang dari lu Iya, ya? emang gue penasaran nih, anjing nih orang gimana sih sebenarnya kan? Iya. Nonton gue, ini orang sebenarnya yang mana sih gitu ya kan? Gitu. Abu-abu ya? Abu-abu. Jadi udah puas nih harusnya di sini sekarang ya kan, pendapat gue udah gue sampein. Mungkin di luar sana juga pasti banyak Bulls yang anjing apaan sih nih gitu, kok begini sih gitu kan? Iya. Dan sekarang udah lu kasih tahu juga ya kan? Betul. Oke, thank you banget Bulls. Kapan-kapan Sama-sama. kita pasti ketemu lagi. Pasti, thank Oke. you. Main ke basecamp be, Yoi, pasti. cakep. Oke, terima kasih Putra Putri. Jakarta, jangan tidur. Goks. Kita nongkrong sampai pagi. Agama